Gimana kalau di episode pertama yang nemuin Tanjiro bukan Gyu Tomioka, tapi makhluk terkuat kedua di dunia iblis, Kokushibo, iblis bulan atas satu? Apa Tanjiro akan langsung dibunuh atau ada plot twist yang mungkin gak kalian sangka? Cerita dimulai sama seperti aslinya. Keluarga Tanjiro dibantai habis oleh Muzan. Tanjiro pulang, ngeliat mayat keluarganya dan gendong Nezuko yang sekarat turun gunung. Di tengah jalan, Nezuko berubah jadi iblis dan nyerang Tanjiro. Nah, di timeline asli, Gyu datang nyelamatin Tanjiro. Tapi, di sini, Gyu terlambat. Yang muncul dari balik pepohonan bersalju adalah sosok tinggi dengan 6 mata dan aura yang bikin udara di sekitarnya bergetar, Kokushibo. Dia kebetulan lewat di daerah itu karena ngerasain jejak aura Muzan. Kokushibo ngelihat Nezuko yang lagi nyerang Tanjiro. Niat awalnya simple, bunuh manusia lemah itu dan bawa Nezuko ke Muzan. Tapi, pas dia mau nebas leher Tanjiro, matanya nangkap sesuatu. Anting Hanafuda. Jantung Kokushibo berhenti berdetak sesaat. Ingatan masa lalu 400 tahun yang lalu ngehantam dia. Anting itu milik saudaranya, Yorichi Sugikuni. Kokushibo ngelihat Tanjiro yang berusaha nahan serangan Nezuko pakai kapak kecil. Gerakan Tanjiro, tatapan matanya yang gak mau nyerah, dan tanda samar di dahinya, itu ngingetin dia sama Yorichi. Kokushibo nggak jadi nebas, dia malah nahan Nezuko dengan satu jari. Tanjiro kaget setengah mati. Kokushibo nanya, siapa namamu dan dari mana kau dapat anting itu? Tanjiro yang gemeteran ngejawab. Kalau kalian tahu di cerita aslinya, Kokushibo itu nggak pernah nemuin markas Ubuyashiki dari sejak dia jadi iblis sampai generasi Ubuyashiki sekarang, walaupun dulu dia pernah ngebunuh sekali, sah pas awal dia jadi iblis karena hianat dari Hashira jadi iblis bulan atas. Di momen itu, Kokushibo ngambil keputusan gila. Untuk nyelesain misinya ngehancurin Ubuyashiki biar para pembasmi iblis itu musnah semua, dia butuh rencana besar melalui Tanjiro. Dia mutusin untuk memanfaatkan Tanjiro dan membuatnya menjadi mata-mata agar bisa menemukan lokasi Ubuyashiki. Tapi untuk rencana itu berhasil, Tanjiro perlu menjadi seorang Hashira dulu untuk mendapatkan kepercayaan Ubuyashiki. Kokushibo mengetahui bahwa Tanjiro punya potensi besar di dalam dirinya, maka dia mengambil Tanjiro sebagai murid. Agar Tanjiro nurut dan gak berkhianat, Kokushibo jadiin Nezuko tawanan dan mengancam jika Tanjiro macam-macam, dengan mudah dia bisa membunuh Nezuko. Gak punya pilihan lain, Tanjiro setuju, dan mulailah perjalanan dia sebagai murid Kokushibo. Latihan dengan Kokushibo itu beda jauh dengan saat dengan Urokodaki. Kalau Urokodaki ngelatih Tanjiro pakai jebakan di gunung, Kokushibo ngelatih Tanjiro dengan cara nyuruh dia bertarung ngelawan iblis-iblis liar tiap malam tanpa pedang Nichirin. Tentunya di sini Tanjiro nggak diajarin pernapasan air. Kokushibo ngajarin pernapasan bulan. Ini teknik yang brutal, kacau, dan penuh serangan luas. Awalnya Tanjiro kesulitan, karena tubuhnya itu cocok buat pernapasan matahari, jadi belajar pernapasan bulan itu rasanya kayak maksa air jadi api. Otot-otot Tanjiro sering robek. Tapi, Kokushibo sebagai iblis yang kejam dan gak peduli. Dia hanya peduli dengan kekuatan. Dia terus nekan Tanjiro sampai batas kemanusiaannya. 2 tahun berlalu, Tanjiro udah berubah. Dia bukan lagi anak baik hati dan ramah senyum, tapi didikan yang keras dan ancaman yang selalu menghantui tiap hari ngebuat pribadi Tanjiro itu lebih gelap dan lebih tidak berperasaan. Fisiknya berubah. Rambutnya panjang, tatapannya tajam dan kosong. Dia berhasil menguasain bentuk pernapasan bulan. Kokushibo ngasih pedang Nichirin tua yang dia curi dari pemburu iblis yang pernah dia bunuh. Warnanya bukan hitam, tapi ungu dalam. Dengan kekuatan yang Tanjiro punya sekarang, Kokushibo merencanakan untuk melanjutkan rencananya, membuat Tanjiro menjadi Hashira sebagai mata-mata untuk bisa menemukan lokasi Ubuyashiki. Dimulai dengan mengikuti seleksi akhir di Gunung Sagiri. Pernapasan bulan yang dimiliki Tanjiro di timeline ini berbeda dengan versi Kokushibo di cerita asli ya. Kalau kalian tahu, setiap tebasan dari Kokushibo itu selalu mengeluarkan ratusan bulan sabit dari seni darah iblisnya. Karena di sini Tanjiro bukan iblis, maka jurus pernapasan bulan yang dimiliki Tanjiro itu tidak ada bulan sabitnya. Tapi sebagai gantinya, setiap serangan Tanjiro punya bayangan menjadikan tebasannya selalu ada 2. Tanjiro turun gunung buat ikut seleksi akhir. Tapi kali ini dia nggak pakai masker rubah Urokodaki. Dia datang dengan hawa membunuh yang bikin peserta lain ngejauh. Mungkin kalian bertanya bagaimana Tanjiro bisa mengikuti seleksi akhir tanpa ada rekomendasi. Kokushibo mencuri surat rekomendasi peserta lain agar Tanjiro bisa mengikuti seleksi akhir. Dan di tahap ini, Kokushibo tidak mengizinkan Tanjiro memakai pedang Nichirin untuk menghindari kecurigaan. Sama seperti di timeline sebelumnya, Tanjiro menghadapi iblis tangan.
Pas iblis tangan muncul dan teriak-teriak soal murid Urokodaki, Tanjiro nggak bereaksi emosional. Dia cuma ngelihat iblis tangan itu sebagai target latihan. Pas iblis tangan nyerang, Tanjiro nggak menghindar. Dia langsung masang kuda-kuda. Pernapasan bulan bentuk pertama, Dark Moon. Satu tebasan horizontal, tapi beda sama tebasan air yang cuma satu garis, tebasan Tanjiro ngeluarin bayangan dari setiap tebasan yang dia lancarkan. Tangan-tangan iblis itu hancur berantakan dalam sekejap. Sebelum iblis tangan sadar, lehernya udah putus dengan luka yang gak rapi, seolah-olah dicabik-cabik. Tanjiro lulus dengan rekor tercepat. Dia bahkan gak butuh waktu 7 hari buat bertahan hidup. Dia justru memburu semua iblis di gunung itu sampai habis sebelum matahari terbit di hari pertama. Tanjiro mencium bau Muzan di Asakusa, bau yang membunuh keluarganya. Tapi di timeline ini, Tanjiro tidak menghunuskan pedang ke Muzan. Tubuh Tanjiro kaku, insting bertahan hidup yang diajarkan Kokushibo, rasa takut mutlak pada Muzan mengambil alih. Malah Muzan justru yang menghampiri Tanjiro dan berbisik mengatakan Kokushibo memberitahu tentang rencananya. Muzan berkata, jangan buat dirinya kecewa, bertahanlah dan temukan Ubu Yashiki atau adiknya akan membusuk di neraka selamanya. Tanjiro hanya bisa mengepalkan tangan sampai berdarah dan menganggukkan kepalanya. Tamayo melihat kejadian itu. Dia kaget melihat seorang pemburu iblis dengan anting Hanafuda justru terlihat tunduk pada Muzan seperti iblis. Tamayo menggunakan seni darah iblis, Enchanting Blood, untuk memisahkan Tanjiro dari keramaian. Bukan untuk menyelamatkan Tanjiro seperti di timeline asli, tapi untuk menginterogasi Tanjiro. Disinilah Tanjiro jujur, memberitahu kejadian sebenarnya kepada Tamayo. Dia butuh obat untuk Nezuko yang ditawan. Terbentuklah kesepakatan seperti di timeline asli, di mana Tanjiro akan menyuplai darah iblis bulan kepada Tamayo, dan Tamayo akan diam-diam membuatkan obat untuk Nezuko. Setelah jadi pemburu iblis resmi, sama seperti di cerita asli, misi pertama, Iblis Rawa. Di sini Tanjiro dengan mudah melawan Iblis Rawa. Dia menciptakan badai tebasan di dalam lumpur. Iblis Rawa dicincang tak bersisa. Kepribadian Tanjiro yang lebih gelap membuat dia tidak berteman dengan Zenitsu dan Inosuke di cerita ini. Tanjiro hanya memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Kokushibo dan bisa membebaskan Nezuko. Lalu tibalah ark Gunung Natagumo. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke dikirim. Zenitsu dan Inosuke ketakutan lihat aura Tanjiro yang beda. Di timeline ini, Tanjiro tidak dekat dengan Zenitsu maupun Inosuke. Kepribadian Tanjiro lebih gelap dan hanya ingin fokus ke tujuannya untuk cepat diakui dan menjadi Hashira dan menyelamatkan adiknya. Pas ketemu Rui iblis bulan bawah kelima, perbedaan kekuatan jauh banget. Di cerita asli, Tanjiro hampir mati dan pedangnya patah. Di sini, pedang Tanjiro dilapisi teknik pernapasan bulan yang memang levelnya di atas pernapasan air. Rui nyoba pakai benang-benangnya. Tanjiro tenang aja. Pernapasan bulan bentuk kelima. Tanjiro nggak perlu mendekat. Dia ngeluarin pusaran tebasan jarak jauh. Benang Rui putus semua. Rui kaget karena melihat teknik pernapasan Tanjiro yang tidak biasa. Tanjiro nggak ngasih ceramah soal ikatan keluarga. Dia langsung nebas leher Rui. Rui mati bahkan sebelum Giyu sempat datang buat nyelamatin. Pas Giyu datang, dia kaget melihat iblis bulan bawah udah jadi debu. Di timeline ini, Tanjiro tidak bertemu dengan Hashira karena Tanjiro tidak membawa Nezuko selama perjalanan. Rengoku, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke naik kereta Mugen. Enmu ngerasa ada yang aneh sama Tanjiro. Pas Tanjiro masuk mimpi, dia nggak butuh waktu lama buat sadar. Insting iblis yang diajarkan Kokushibo bikin dia peka sama manipulasi darah. Tanjiro bangun, langsung nemuin leher Enmu di gerbong depan, dan segera menebas leher Enmu sampai mati cepet banget. Kereta bahkan gak sempet keluar jalur. Tapi masalah sebenarnya baru mulai. Akaza datang. Sama seperti di timeline aslinya, Akaza akan melawan Rengoku, tapi kali ini Tanjiro ikut bertarung. Pertarungan sengit terjadi, dan di sini pertama kalinya Akaza kesulitan melawan. Akaza tidak menyangka dan sekaligus heran, Tanjiro memiliki jurus yang sama yang digunakan oleh Kokushibo. Rengoku pun heran dengan jurus pernapasan bulan yang memiliki daya serangan yang luas dan acak. Di timeline ini, Akaza tidak sempat menawarkan tawaran jadi iblis kepada Rengoku karena sudah kesusahan melawan mereka berdua. Akaza yang sadar matahari mau terbit dan dia dikeroyok dua orang yang levelnya tinggi, mutusin buat kabur lebih awal. Rengoku di timeline ini selamat, tapi Rengoku natap Tanjiro dengan curiga. Tanjiro, siapa gurumu sebenarnya? Tapi Tanjiro tidak menjawab. Akaza yang kabur kemudian melapor ke Muzan terkait kejadian ini. Berita soal Tanjiro pakai pernapasan bulan nyampe ke telinga Muzan. Muzan menjelaskan rencana Kokushibo ke Akaza. Kokushibo itu tidak hanya menjadikan Tanjiro Hashira,
Tapi jika rencana sudah selesai, Tanjiro akan dijadikan iblis oleh Kokoshibo, dan Nezuko akan dibunuh. Muzan memerintahkan iblis lain jika bertemu untuk melawannya jika perlu, karena Muzan tidak mudah percaya. Dia merasa jika memang Tanjiro pantas menjadi iblis yang kuat, maka harusnya dia bisa melewatinya. Muzan memiliki prinsip yang sama dengan Kokoshibo. Siapa yang kuat, dia yang akan menang pada akhirnya. Seperti di timeline aslinya, Tanjiro, Tengen, Zenitsu, dan Inosuke menjalankan misi untuk menemukan istri Tengen dan mengalahkan iblis bulan atas Gyutaro dan Daki. Cerita selanjutnya kejadian Tanjiro bertarung dengan Daki. Daki melihat Tanjiro sebagai sosok yang lebih mengerikan dibandingkan seumurannya dan memiliki aura gelap yang membuat instingnya bilang kalau dia berbahaya. Daki berubah serius. Dia mengulahkan ratusan obi sekaligus dari segala arah, menutupi seluruh jalanan Yoshiwara. Tanjiro terpaksa bertahan. Dia menggunakan Moon Breathing, Third Form, Loathsome Moon, Chains. Dia menebas ratusan kali per detik. Tapi disinilah masalahnya. Karena dia manusia, paru-parunya mulai terbakar karena kehabisan oksigen. Dia harus menebas 1000 kali untuk menahan 1000 obi Daki. Stamina Tanjiro terkuras habis dengan sangat cepat. Gerakannya melambat. Satu obi berhasil menyayat pipinya. Tanjiro terpojok. Dia sadar jika terus pakai pernapasan bulan, dia bakal mati kehabisan napas sebelum bisa memenggal lehernya. Dia butuh cara untuk bergerak lebih efisien, bukan lebih banyak tebasan. Diambang kematian karena kekurangan oksigen, tubuh Tanjiro secara instingtif mencari cara bernapas yang paling natural. Ingatan masa lalu muncul. Dia ingat ayahnya menari semalaman di tengah salju tanpa kelelahan. Bernapaslah, atur napasmu supaya tidak lelah. Tanjiro secara tidak sadar mengubah ritme napasnya. Tanjiro mengubah pernapasan bulan ke pernapasan matahari seperti di cerita aslinya, sehingga memojokkan Daki. Dengan pergerakan cepat, Tanjiro berhasil memenggal kepala Daki. Segera Tanjiro membantu Tengen untuk melawan Gyutaro. Inosuke dan Zenitsu sudah terkapar tidak berdaya karena serangan Gyutaro. Pertarungan tetap sengit seperti di cerita aslinya, dengan menyisakan Tanjiro dan Tengen. Tanjiro mengaktifkan tanda pembunuh iblis dengan pernapasan matahari dan dibantu dengan Tengen yang membangkitkan tanda pembunuh iblis. Momen puncaknya sama seperti di cerita asli. Saat Tengen kehilangan tangan dan mata, Tanjiro melompat. Gyutaro berpikir Tanjiro akan mati karena racun, tapi Tanjiro membakar racun itu dengan suhu tubuhnya yang tinggi akibat pernapasan matahari. Dengan sisa tenaga terakhir, Tanjiro menebas leher Gyutaro. Setelah menang, Tanjiro tidak tersenyum lega. Dia menatap tangannya yang melepuh. Dia sadar satu hal, ajaran Kokoshibo kuat, tapi tubuhku menolaknya. Dia harus mencari tahu apa tarian ayah sebenarnya untuk mendapatkan jawaban. Tanjiro pergi ke desa penempa pedang untuk memperbaiki pedangnya yang retak saat melawan Gyutaro. Hantengu, iblis bulan atas 4, dan Gyokoko, iblis bulan atas 5, menyerang desa. Muichiro dan Mitsuri sibuk dengan Gyokoko. Tanjiro berhadapan langsung dengan Hantengu. Saat Hantengu membelah diri menjadi 4 emosi, Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi, mereka meremehkan Tanjiro. Namun Tanjiro tidak panik. Tanjiro menggunakan Moon Breathing, Loathsome Moon, Chains untuk menahan keempat iblis sekaligus. Karena di sini Nezuko tidak ada, maka Tanjiro tidak bisa mengeluarkan pedang merah. Tidak adanya pedang merah sempat membuat Tanjiro kerepotan melawan 4 emosi sekaligus. Di tengah desakan serangan yang bertubi-tubi, Tanjiro mencoba hal baru, belajar dari pengalaman pertarungan dengan Daki dan Gyutaro. Tanjiro mengubah kuda-kudanya. Pernapasan bulan yang kacau tiba-tiba menjadi teratur. Dia mencoba menggabungkan pernapasan matahari dengan pernapasan bulan. Penggabungan ini menciptakan jurus baru, pernapasan gerhana, dengan daya serang luas ditambah dengan kerusakan pernapasan matahari yang besar. Setiap tebasan diawali tebasan matahari, lalu ada tebasan bulan. Hantengu sangat terkejut karena tidak melihat teknik ini. Dengan satu tebasan horizontal yang meluas, keempat kepala emosi Hantengu kutu seketika, badannya tersayat-sayat. Luka bekas tebasan itu mendesis hangus, meninggalkan panas yang mematikan regenerasi sel iblis mereka secara total. Tanjiro menang, tapi sesaat setelah Hantengu tumbang, Tanjiro pun ambruk dan pingsan karena jantung dan paru-parunya mengalami syok hebat akibat penggabungan pernapasan gerhana. Setelah sembuh, Tanjiro dipanggil oleh Ubuya Shiki. Di sini plot twist terjadi. Kagaya dengan instingnya sudah tahu bahwa Tanjiro adalah mata-mata Kokoshibo. Kagaya berkata, "Aku tahu kau menderita, Tanjiro. Kau mencari tempat ini untuk menyelamatkan adikmu, bukan untuk membunuhku." Mendengar suara lembut dan menenangkan Ubuya Shiki, Tanjiro menangis sesegukan. Beban dan penderitaan yang selama ini di punggungnya serasa lepas hari itu. Tanjiro menceritakan semua kepada Ubuya Shiki. Di akhir percakapan mereka, Tanjiro ingin membunuh Kokoshibo sendirian dan meminta tolong merahasiakan ini dan tidak mencampuri agar tidak ada korban yang lebih banyak berjatuhan. Kagaya menyetujui ide Tanjiro. Di sini, Tanjiro sangat bingung karena dengan kekuatan dia sekarang, masih belum mampu membunuh Kokoshibo sendirian. Perlu kalian tahu guys, Tanjiro di level ini sudah menguasai pernapasan gerhana, tanda pembunuh iblis. Dia merasa hal itu belum cukup untuk bisa mengalahkan Kokoshibo yang memiliki dunia transparan, tanda pembunuh iblis, serta pernapasan matahari sempurna dan jurus darah iblis. Tanjiro merasa frustasi menemui jalan buntu sambil latihan untuk menyempurnakan pernafasan gerhana. Tiba-tiba ada kucing caca maru yang menghampiri Tanjiro untuk membawa surat dari Tamayo yang berisi, Tamayo menyiapkan racun yang bisa melemahkan Kokoshibo. Tanjiro mendarat di Infinity Castle. Dia berlari mencari Nezuko seperti Shinobu yang langsung menantang Doma.
Di sini, Tanjiro memisahkan diri dengan Gyu dan langsung menghadapi Kokoshibo karena dia tahu keberadaan Kokoshibo secara insting. Tanjiro akhirnya sampai di ruangan Kokoshibo. Di sana, Nezuko terikat dalam kepompong daging, tidak sadarkan diri. Kokoshibo berdiri. Ini adalah pertarungan paling emosional. Kokoshibo melawan penerus buatannya Tanjiro. Tanjiro menggunakan teknik yang diajarkan Kokoshibo. Tapi Kokoshibo jauh lebih unggul. Pedang Kokoshibo berubah bentuk, panjang, dan bercabang. Tubuh Tanjiro tercabik-cabik. Tanjiro sadar dia tidak bisa mengalahkan Kokoshibo. Dia langsung mengeluarkan pernafasan gerhana, mengaktifkan tanda pemburu iblis. Pertarungan berlangsung sengit dan Tanjiro kewalahan melawan Kokoshibo. Bilah sabit bulan yang dikeluarkan Tanjiro beradu dengan bilah sabit dari Kokoshibo. Tapi bilah bulan Tanjiro berhasil memotong jurus Tanjiro. Di tengah pertarungan, Tanjiro berhasil membangkitkan dunia transparan. Dia melihat organ dalam Kokoshibo. Dia melihat ketakutan dan kesedihan di dalam diri gurunya. Di tengah pertarungan, Yushiro ternyata diam-diam mengikuti Tanjiro karena perintah Tamayo, dan menyuntikkan racun ke Kokoshibo membuat semakin lama serangan Kokoshibo melambat. Ini kesempatan bagi Tanjiro untuk melancarkan jurus pernafasan gerhana. Serangan bentuk terakhir pertahanan gerhana membuat seisi ruangan tercabik-cabik dan terbakar api hitam yang membakar seluruh tubuh Kokoshibo. Tebasan menembus jantungnya. Kokoshibo melihat bayangan Yorichi di belakang Tanjiro. Dia sadar impiannya memiliki penerus sudah terwujud, tapi penerus itu justru yang mengakhiri kutukannya. Kokoshibo mati dengan tenang, mengakui Tanjiro. Tanjiro menyelamatkan Nezuko, Tanjiro yang kehabisan tenaga langsung pingsan di tengah pertarungan. Cerita berlanjut ke pertarungan Muzan. Di sini, karena Sanemi, Gyomei, Muichiro, dan Genya tidak melawan Kokoshibo, maka kondisi mereka prima untuk melawan Muzan. Tapi sayangnya, Shinobu tetap mati di cerita ini. Walaupun begitu, tetap tidak mudah melawan Muzan. Di sini, Tanjiro telat untuk bergabung pertarungan. Tanjiro bergabung di tengah pertarungan dan langsung mengeluarkan bentuk terakhir. Muzan yang melihat pertama kali teknik pernafasan gerhana merasa kaget dengan daya serang dan jangkauan yang luas, mirip dengan serangan dia. Pedang Tanjiro membara merah secara alami karena pemakaian gerhana yang terus-menerus dan mengaktifkan dunia transparan. Tanjiro melakukan Hinokami Kagura 13 form yang sempurna yang digabungkan dengan pernafasan gerhana. Dia menyambungkan ke-12 bentuk tarian matahari dan gerhana tanpa henti. Jangkauan serangannya lebih luas dari Yorichi. Dia memojokkan Muzan. Setiap kali Muzan mencoba meregenerasi, luka akibat Eclipse atau Sun Hybrid itu membakar selnya. Dan api itu, api hitam yang sulit padam. Matahari mulai terbit, Muzan panik dan mencoba kabur menjadi bayi raksasa. Tanjiro dengan sisa tenaga terakhir melompat. Muzan, kau tidak akan lolos. Tanjiro menancapkan pedangnya ke bayi Muzan, menahannya di bawah sinar matahari. Tubuh Tanjiro mulai terbakar juga karena jarak yang dekat, tapi dia tidak melepaskannya. Muzan hangus menjadi debu. Tanjiro selamat, tapi dia kehilangan fungsi lengan kanannya dan mata kirinya buta seperti di Kennen, tapi lebih parah karena efek dari Eclipse Breathing yang merusak tubuh. Nezuko kembali menjadi manusia. Tanjiro di timeline ini dikenang bukan sebagai anak baik pembawa matahari, tapi sebagai The Eclipse Swordsman, legenda yang menguasai kegelapan untuk membawa kembali cahaya. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan What If lainnya.